semakin happy nih karena pemerintah ini memastikan bahwa dana pensiunan PNS akan diterapkan dengan jumlah iuran pasti atau fully funded. Mendapatkan uang pensiun bahkan hingga 1 miliar rupiah karena diambil hanya 1 kali seumur hidup saja. Dengan kelolaan dana yang juga bisa terbilang sangat besar begitu ya. Skema pensiun aparatur sipil negara kini kembali muncul lagi di permukaan. Tentu hal ini juga mengingat pemerintah mulai memikirkan skema pensiun yang dianggap bisa menimbulkan beban negara. Apalagi hal ini juga sudah tertuang begitu ya dalam kerangka ekonomi pemerintah di tahun 2025 nanti. Apakah dengan skema pensiun yang baru beban negara akan teringankan ke depannya? Kita lihat begitu ya, dalam banyak ASN masuk usia senja, dana pensiun jadi beban negara. Masuk ke slide pertama, baru-baru ini memang betul hitung-hitungan gambaran perubahan skema pensiun mulai digaungkan kembali oleh pemerintah. Bahkan pemerintah pun sepakat bahwa perubahan skema pensiun dari ASN ke depan sudah dalam posisi urgent untuk dilakukan. Kondisi ini juga mengingat bahwa tren begitu ya penurunan populasi terkhusus aparatur sipil negara atau ASN juga sudah mulai terlihat dan bisa saja membebani anggaran negara. Misalnya saja, berdasarkan data buku statistik aparatur sipil negara di semester pertama 2023 yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN, jumlah ASN di Indonesia saat ini ternyata sudah ada sebanyak 4.282.429 ASN aktif atau ASN yang masih berdinas. Nah, ini dibagi begitu ya menjadi dua, yaitu PNS dan juga P3K di dalamnya. Dan per 30 Juni 2023 pula jumlah ASN yang masuk usia senja atau mendekati batas masa pensiun ternyata mendominasi atau mencapai 2.679.930 ASN yang mendekati batas masa pensiun mereka. Bisa Anda bayangkan pula besarnya beban negara dalam menanggung dana pensiun ASN sangatlah besar. Dan begitu ya, kita lihat juga seberapa besar sih secara hitung-hitungan atau secara angka detail anggaran yang harus dikeluarkan oleh negara terkhusus untuk dana pensiun ASN. Kita lihat di slide selanjutnya. Di sini untuk anggaran dan juga hitung-hitungan dana pensiun ASN, begitu ya, menarik apabila kita cermati lebih mendalam terkait berapa besar anggaran yang harus disiapkan negara untuk menanggung biaya pensiun para ASN di tanah air. Karena hingga tahun 2021 saja menurut catatan dari Kementerian Keuangan, beban yang ditanggung oleh negara untuk membiayai uang pensiun ASN mencapai 2.800 triliun rupiah anggaran yang perlu dikeluarkan oleh pemerintah atas dana-dana pensiun dari ASN di negeri ini. Angka sebesar ini diketahui juga dibagi pada dua peruntukan sebesar 900 triliun rupiah ini untuk ASN di pemerintah pusat dan juga sisanya 1.900 triliun rupiah ini juga diperuntukkan untuk ASN di wilayah pemerintah daerah atau Pemda di seluruh Indonesia. Dari angka yang besar ini pula menjadikan pemerintah mulai menjajaki lagi dan menggaungkan kembali urgensi perubahan skema pensiun yang mana yang paling tepat agar tidak begitu membebani anggaran negara ke depannya. Lalu apa saja opsi yang dilakukan pemerintah terkait hal ini dan juga apa perbedaan dari skema pensiun di masa depan nanti? Kita lihat di slide selanjutnya. Di sini terdapat beberapa wacana skema DAPEN ASN terbaru. Salah satu alasan yang sering menjadi topik bahasan adalah terkait skema lama yaitu Pay As You Go yang akan diganti dengan skema baru yaitu fully funded bagi dana pensiun aparatur sipil negara atau ASN. Nah, memang dengan skema lama, betul begitu ya, ASN mendapat uang pensiun angkanya lebih kecil, tapi dalam jangka waktu yang lama atau jangka waktu yang cukup panjang. Kondisi inilah yang menurut secara hitung-hitungan pemerintah cukup memberikan beban bagi negara. Bahkan pemerintah juga ikut menanggung hingga ke janda, lalu juga ke duda begitu ya, istri atau suami dari ASN yang ditinggalkan, dikalikan dengan jumlah ASN yang ada di Republik ini. Skema ini juga dianggap memberatkan pemerintah karena memang jadilah muncul atau terdapat opsi fully funded yang kini sedang dikaji juga oleh pemerintah. Di mana dalam skema ini atau skema fully funded ini, di mana secara sederhana dianalogikan dengan metode perhitungan investasi atau asuransi. Dalam metode atau skema ini pula hitung-hitungannya adalah berapapun dana yang diharapkan ketika selesai dalam tenor tertentu dan itulah yang juga diperhitungkan. Pada dasarnya dengan skema ini
semua pembayaran manfaat pensiun ASN akan diambil secara penuh dari total dana yang terkumpul selama ASN tersebut berdinas. Maka dari itu, bisa saja seorang ASN atau PNS berpeluang mendapatkan uang pensiun bahkan hingga 1 miliar rupiah karena diambil hanya satu kali seumur hidup saja. Dengan kelolaan dana yang juga bisa terbilang sangat besar begitu ya, bisa saja terdapat peluang untuk diselewengkan oleh oknum. Maka pemerintah pun juga berencana memberikan mandat bagi Kementerian Keuangan atau pensiun dikelola oleh Kementerian Keuangan untuk mengelola dana pensiun dari PNS ke depannya. Tentu bagaimanapun skema yang akan diterapkan nanti semoga juga menjadi skema atau aturan yang terbaik bagi kedua belah pihak, baik untuk para ASN bisa mendapat angka yang sesuai dari hak atas uang pensiunnya dan juga tentunya bagi negara bisa teringankan bebannya dalam mengelola dana pensiun ASN di Republik ini. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, saat ini pembayaran pensiunan PNS masih menggunakan skema pay as you go melalui APBN sehingga dinilai perlu dirubah agar tidak memberatkan negara. Sekitar 3,1 juta orang yang dibayar melalui Taspen untuk pensiunan ASN dan juga melalui Asabri untuk pensiunan TNI dan juga Polri. Bagaimana sebenarnya skema pembayaran pensiun saat ini? Skema pembayaran pensiun itu adalah skema dana pensiun 4,5% dari gaji PNS yang dihimpun tentunya selama PNS ini bekerja atau selama PNS ini aktif menjadi aparatur sipil negara yang dihimpun oleh PT Taspen dan juga ditambah dengan APBN. Jadi masih ada beban APBN juga yang ditambahkan untuk skema dana pensiun yang setiap bulannya juga dibayarkan negara kepada pensiunan pegawai negeri sipil. Atau kalau kita lihat nantinya, kalau skema fully funded itu pembayaran pensiun patungan antara PNS dan juga pemerintah besarannya juga di iuran ini ditentukan dari gaji PNS setiap bulannya. Jadi begitulah rencananya nantinya. Nah dengan skema kalau kita berkaca pada Korea Selatan itu dana pensiunnya itu 20%. Jadi 10% ditanggung oleh ASN atau bisa dikatakan pekerjanya dari gaji pokok mereka masing-masing dan 10%-nya itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi ketika mereka pensiun memang dananya jauh lebih besar ketika daripada atau ketimbang dari PNS yang berada di Indonesia. Karena 10% potongannya dan kalau Indonesia cuma 4,5%. Bukan cuma pensiunan saja, tapi untuk perombakan sistem pangkat dan juga gaji sebenarnya sedang dikaji begitu oleh Badan Kepegawaian Negara bersama dengan lembaga-lembaga terkait. Karena menurut Pak Paryono, ini BKN sudah melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian lembaga seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, termasuk juga pemerintah untuk kajian pangkat dan juga perombakan gaji PNS. Sebenarnya sebagaimana begitu perubahannya? Karena reformasi sistem kepangkatan PNS ini merujuk pada pasal 79 dan juga 80 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Jadi formula gaji baru nantinya berdasarkan beban kerja, tanggung jawab dan juga risiko pekerjaan. Jadi bukan dari pangkat dan juga golongan yang selama ini diterapkan kepada aparatur sipil negara. Nantinya kalau ada PNS dengan pangkat dan golongan yang sama, misalnya 4A begitu ya, tapi memiliki jabatan yang berbeda, satunya kepala dinas, satunya mungkin sekretaris dinas, gajinya itu atau besaran gajinya akan berbeda. Tapi ketika seorang ASN atau PNS ini dinonjobkan, ini juga akan mempengaruhi gajinya. Jadi gajinya akan turun begitu, karena beban kerjanya berbeda atau beban kerjanya menurun, tanggung jawabnya juga berkurang dan juga risiko pekerjaannya juga. Jadi dilihat dari indikator-indikator ini. Jadi nantinya PNS ini akan mendapatkan besaran gaji pokok yang akan lebih besar begitu ketimbang saat ini karena sesuai dengan beban kerja dan juga tanggung jawabnya. Nantinya tunjangan kinerja nantinya yang akan juga tetap berada di dalam penggajian PNS, tunjangan keluarga dan juga tunjangan-tunjangan lainnya akan dimasukkan ke dalam gaji pokoknya. Jadi ini adalah tahap implementasi formulasi gaji baru. Jadi pemerintah masih mengkaji nantinya bagaimana ke depannya untuk formulasi gaji baru. Penggajiannya berbasis yang saat ini adalah pangkat, golongan, ruang kerja dan juga masa kerja. Tapi di masa depan nanti atau di nanti ketika terimplementasi itu formula gaji barunya itu berdasarkan dengan kerja, beban kerja, tanggung jawab dan juga risiko pekerjaan. Kita akan lihat bagaimana nantinya formulasi utak-atik gaji PNS dan juga bagaimana formulasi pensiunan nanti. Apakah nanti akan dibayarkan per bulan untuk pensiunan atau mungkin akan dibayarkan ada pilihan satu kali mendapatkan pensiunnya dan pemerintah tidak membayarkan lagi bulanan.